lain bisa menjadi satu kesatuan, terintegrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dengan workload. Ya. Karena perusahaan Anda maju, dan itu sesuatu yang tentunya kita, pemain IT akan gembira, karena semua vendor IT yang memberikan support pada Anda yang menggunakan IT, akan merasakan gembira kalau Anda berhasil dengan bisnis Anda, karena jasa IT. Tapi tentunya ada masalah juga, karena dengan bisnis yang naik, maka workload IT akan naik juga. Informasi, transaksi yang akan dipump ke dalam sistem IT akan bertambah. Nah tentunya kita perlu memikirkan bagaimana sistem IT ini juga makin bisa mengakomodasi kenaikan informasi atau transaksi yang diperlukan, karena adanya penggabungan. Jadi dengan kata lain, bagaimana juga workload yang ada, tetap bisa dimanfaatkan atau tetap bisa ditampung di dalam sistem yang ada. Bagaimana kalau tadi saya katakan bahwa mungkin sistem sekarang kita hanya menggunakan 20 atau 30%, bagaimana kita bisa optimize sehingga sistem bisa dipakai 60-70%-nya. Ya. Sehingga Anda tidak merasakan bahwa saya membeli barang tetapi sia-sia karena tidak dipakai dengan baik. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana juga tentunya bahwa data center atau infrastruktur yang ada bisa membantu Anda untuk mendapatkan satu experience solution yang baik. Anda tentu mengenal banyak solusi-solusi baru yang dikenalkan pada Anda. Kalau Anda lari ke web, Anda mendatangi seminar, Anda membaca juga informasi, Anda mendapatkan direct mail, banyak informasi baru yang dipampkan kepada Anda, baik dari pemain-pemain seperti SAP, VMware, dan segala macam, dan Anda melihat, kalau saya ingin menggunakan aplikasi seperti itu, apakah sistem saya mampu yang sekarang? Dan itu menjadi satu pemikiran Anda. Mungkin Anda pernah merasakan bagaimana susahnya Anda migration dari sebuah sistem ke sistem yang lain. Atau bagaimana susahnya Anda mengaplikasikan sistem yang berbeda dengan apa yang Anda sudah pakai. Anda harus belajar lagi, Anda harus menyiapkan orang yang menguasai sistem itu, baik hardware-nya maupun software-nya. Dan seringkali yang terjadi adalah they don't talk. Ada problem. Sehingga user Anda marah, barangkali user Anda akan komplain ke Anda, kok tidak jalan? Padahal katanya bagus, dan segala macam. Nah, hal yang ketiga, jadi kalau tadi kita bicara dengan arsitektur yang baik, kemudian yang kedua juga tentunya bagaimana workload-nya bisa dioptimize adalah bagaimana atau katakan menuju ke converge ini, kita juga bisa memberikan pengalaman yang baik, pengalaman yang kalau dikatakan experience yang menggembirakan begitu, ya, dalam mengimplikasikan dari solusi-solusi yang baik. Nah, HP mempunyai atau katakan mempunyai pemikiran ini sudah jauh beberapa tahun-tahun yang lalu. Ya. Sehingga kita mengatakan, well, kita tidak bisa berdiri pada kondisi yang silo. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga kata converged infrastructure sudah keluar dari HP awal tahun 2000-an. Kita sudah mengatakan itu, tetapi pada saat itu barangkali orang masih mengatakan, enggak lah, istilah itu barangkali tidak di-buy atau tidak dibeli oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia IT. Tetapi itu sesuatu yang HP pikirkan di dalam konteks bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang baru. Sehingga saat ini semua produk kita yang ada di pasaran, produk baik itu server maupun storage maupun network, itu adalah satu produk-produk yang sudah didesain dengan converge in mind. Artinya, kalau produk ini dihubungkan dengan produk yang lain, server dengan storage, maka dia akan bisa berintegrasi dengan baik. Mereka akan bisa berbicara dengan baik. Kalaupun dikembangkan, tidak ada kesulitan karena dari kecil sampai besar, dari katakan kita bicara dengan server paling kecil sampai ke server paling besar, semuanya didesain dengan converge in mind. Ya. Dan kita katakan, well, kalau Anda akan masuk dalam dunia converge, data center Anda harus berbasiskan converge infrastructure. Kenapa saya sebutkan converge infrastructure? Artinya adalah pada saat Anda nantinya akan melakukan provisioning, atau tadi katakan Pak Andreas tadi istilahnya yang dipakai adalah bagaimana Anda akan membuat sistem begitu ya, menyalakan sistem, karena kata Indonesianya susah ini, provisioning yang pas begitu. Anda tidak kesulitan, Anda dengan mudah melakukan provisioning. Kalau Anda sekarang bermain dengan traditional IT, barangkali Anda membutuhkan berminggu-minggu hanya untuk melakukan provisioning. Tetapi dengan converged infrastructure, dengan infrastruktur terintegrasi, Anda dengan mudah melakukan provisioning. Karena satu dengan yang lain, peralatan ini akan berbicara. Server, storage maupun network. Ya, tentunya juga dengan aplikasi softwarenya. Nah,
HP tidak tidak katakan berdiam di bagian itu saja. Converged infrastructure diteruskan juga dengan tren berikutnya. Kita bicara soal cloud. Converged infrastructure merupakan dasar untuk masuk ke dalam dunia cloud, converged cloud. Karena dengan converged infrastructure sangat mudah bagi Anda untuk masuk ke area dunia cloud. Dan tentunya juga sekarang tren yang sekarang adalah kita bicara dengan software defined data center, software defined server, software defined storage, software defined networking. Ya. Dan itu adalah area yang atau tren yang Anda dengarkan sekarang. Itu adalah sesuatu yang sudah dikembangkan oleh HP mulai dari awal tahun 2000. Sampai sekarang kita bicara dengan produk-produk yang ada, semuanya adalah dalam konteks converged infrastructure. Dan itu tidak hanya sesuatu yang kita buat saja, karena HP sendiri menerapkan itu di dalam sistem IT kita. Ya. Jadi kalau kita bicara, banyak sistem kita juga yang sekarang di dalam diri kita sudah menggunakan cloud. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan masuk ke dalam slide yang berikutnya, menunjukkan, karena HP sudah mendesain, kalau dikatakan peralatan-peralatan itu dengan sistem converged in mind, ya, maka di dalam kita menjelaskan atau di dalam kita melihat kebutuhan dari end user, maka kita siap untuk mulai kalau kita katakan dari sisi ini, ya, karena kalau kita bicara dengan traditional IT, produk-produk kita adalah produk-produk yang saya percaya bagi Bapak Ibu yang kebetulan sudah menggunakan produk-produk yang andal. Barangkali ada produk yang dikatakan sampai sekarang juga saya nggak mau ganti, belum rusak soalnya. Tetapi beberapa orang mengatakan saya harus ganti karena aplikasinya udah nggak jalan. Harus aplikasi baru sehingga produknya harus berganti misalkan. Itu adalah sesuatu yang kita dikenal, leader on traditional IT. Nah, bagian tengah dari slide ini menggambarkan, nggak kelihatan, ya, bagian tengah di sini, ini adalah 4 tren yang ada di dunia ini dalam hal IT, yang HP percaya ini adalah tren yang kita harus lihat bagi Anda orang IT kalau Anda ingin mengembangkan IT Anda. Yang pertama, Anda tidak bisa lari bahwa satu saat Anda harus lari ke cloud. Tidak bisa dihindari. Karena apa? Sebenarnya Anda sekarang, kalau Anda berkata, IT saya belum pakai cloud kok. Tetapi Anda sebagai pribadi, Anda sebenarnya sudah masuk ke cloud. Kalau Anda masuk ke Amazon.com, Anda masuk ke Yahoo, sebenarnya Anda masuk ke dunia cloud. Tidak bisa dihindari. Saat ini barangkali kalau saya tanya, siapa di antara Anda yang mempunyai lebih dari satu komputer yang Anda pakai di dalam dunia sehari-hari? Barangkali semua orang akan mengangkat tangan. Paling tidak Anda mungkin punya komputer di meja, Anda punya komputer dalam bentuk smartphone yang Anda bawa. Minimum orang punya 2. Ya. Dan mungkin smartphone barangkali Anda tidak cukup punya Android, Anda mungkin juga punya BlackBerry, Anda mungkin juga punya iOS. Sehingga Anda mungkin barangkali satu orang bisa punya 1, 2, 3, atau barangkali 4. Ya. Survei mengatakan rata-rata sekarang kalau dahulu rasionya bagi orang yang menggunakan IT adalah 1 to 1, sekarang 1 to 3, 1 ke 3. Jadi cloud tidak bisa dihindari. Karena kalau kita bicara dengan mobility, dengan peralatan mobile, untuk bisa berhubungan Anda harus masuk ke cloud, tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu adalah tren yang pertama. Kedua, pada saat Anda masuk cloud, ketakutan bagian IT adalah, waduh kalau sudah masuk cloud, security data saya bagaimana? Sehingga kedua adalah kita melihat security adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Yang ketiga, kalau kita bicara dengan cloud kembali, big data. Kalau Anda kebetulan dalam dunia bisnis, Anda memerlukan atau Anda perlu memiliki banyak pelanggan Anda punya banyak pelanggan, dan Anda ingin selalu menjaring pelanggan-pelanggan yang lama agar selalu membeli kembali, Anda memerlukan alat-alat atau aplikasi untuk mengolah data-data besar Anda, sehingga bisa Anda manfaatkan untuk marketing Anda. Dan yang keempat adalah mobility. Jadi semuanya berkaitan sebenarnya, ya. Dan ini semua tidak bisa dihindarkan karena memang itu adalah perubahan dunia yang ada. Perubahan bisnis yang ada saat ini. Anda rasanya kalau ada di dunia IT, saya nggak ngikutin itu ketinggalan, ya. Nah, sehingga HP pun dengan apa yang ada, dengan traditional IT yang kuat, kemudian dengan pengembangan lebih dari 10 tahun dalam hal converge, kita siap masuk di dalam dunia, yang kita katakan sebagai new style of IT. Ya, HP sendiri mengatakan perubahan ini sebagai style yang baru dari IT di dalam penggunaannya. Ya. Dan kita bicara dengan baik itu adalah dari sisi industri broadcasting, ya, dari sisi yang lain. Kita bukan hanya mengatakan karena kita sudah masuk ke sana, dan sudah banyak industri yang masuk di dalam dunia atau memanfaatkan HP untuk sistem converge-nya. Ya, ada lebih dari 1000 contoh yang ada. Ya. Nah, jadi dunia, kalau kita bicara dengan cloud, tadi saya katakan cloud tidak bisa kita hindarkan, ataukah
mungkin Anda akan bertanya, berarti sistem saya harus cloud ya? Sistem saya harus fully cloud. Mungkin satu pertanyaan yang ada di benak Anda. Survei yang kita lakukan pada mereka yang sudah memanfaatkan, pada mereka yang mempunyai pemikiran maju, baik itu CIO ataupun mereka yang memikirkan mengenai IT, menunjukkan bahwa ternyata jawaban mereka adalah 75% dari mereka menjawab, no, Anda tidak bisa meng-cloudkan seluruh sistem Anda. Kalau Anda mau masuk ke cloud, Anda harus masuk ke hybrid. Karena apa? Sistem-sistem yang memang internal, sangat secure, tentu Anda tetap perlu menggunakan traditional IT. Tetapi barangkali sistem-sistem yang dimana Anda mungkin tidak perlu mengembangkan sendiri, misalkan saja apakah itu sales planning, ataukah barangkali itu kita bicara mengenai sistem-sistem misalkan saja mengenai setting sebuah sistem marketing, Anda mungkin bisa membutuhkan jasa-jasa dari mereka yang provide jasa aplikasi itu. Jasa-jasa seperti Salesforce, jasa-jasa seperti dari sisi Anaplan, ya, ada banyak sistem yang bisa Anda manfaatkan, yang ada di luar sana, untuk Anda pergunakan pada sesuatu yang tidak terlalu kritikal. Ya. Nah, itu adalah konteks yang ada, hybrid. Dan untuk sistem di mana Anda mempunyai cabang yang banyak, maka Anda mungkin memerlukan yang disebut dengan namanya private cloud. Cloud karena apa? Sistemnya ada satu tempat, cabang tetap bisa menghubungi melalui cloud, tetapi yang private. Ya, tidak masuk ke dalam dunia internet secara umum, sehingga data tetap bisa terjaga. Jadi hybrid adalah where you to go. Dan itu yang dipercaya SP bahwa dunia tidak bisa cloud semuanya, hybrid is where you to go. Ya. Ada persentase yang menunjukkan jadi berapa traditional, private, managed maupun public cloud. Yang penting adalah kalau hybrid atau kesulitan yang mungkin ada adalah berarti hampir balik ke silo tadi dong. Bagaimana komunikasi antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, HP dengan kondisi yang ada, dengan pengalaman yang ada, dengan desain yang kita buat selama bertahun-tahun, kita melihat bahwa kita siap masuk ke dalam dunia itu. Jadi kalau kita bicara bahwa dari sisi hardware, software untuk memanage maupun services, kita siap untuk membantu mereka yang ingin membuat sebuah hybrid data center, berdasarkan conference infrastructure, ya, baik itu membangunnya, mendesainnya, memberikan Anda sistem itu, ataupun kalau diperlukan kita juga bisa membantu Anda untuk operate. Nah, bagaimana ini bisa masuk ke dalam dunia hybrid, maka kita juga mempunyai 3. Karena dengan sistem yang kita ada, Anda bisa memilih mulai dari delivery modelnya, ya, apakah barangnya dari kita, ataukah kita operate, atau apapun, ya. Anda juga bisa bicara dengan platformnya, pilihan platform yang ada, karena semua sistem kita sudah buat berdasarkan convert, sehingga bisa berbicara satu dengan yang lain. Dan tentunya juga Anda percaya, kalau kita dikatakan kita tidak sendirian, aplikasi ada pemain aplikasi. Ya. Anda ingin berbicara dengan partner Anda yang support untuk aplikasi. Pilihan-pilihannya ada, dari sisi choice. Jadi sangat terbuka bagi Anda ingin masuk ke dalam dunia cloud, hybrid, untuk menggunakan SP, Anda bisa melakukannya dengan smoothly atau dengan jalan yang mudah. Dan Anda tentunya perlu confidence karena di dalam dunia SP selain hardware, kita juga mempunyai divisi yang menangani software, khususnya selain manajemen software ada dunia security. Karena kalau kita bicara dengan hybrid cloud, yang penting adalah secure. Bagaimana data saya tetap secure, biarpun saya masuk ke dalam dunia internet. Ya. Sehingga kita bicara dengan security, management, scalability, itu adalah kondisi yang lain yang memastikan bahwa Anda confidence dalam menggunakan produk kita. Dan tentunya juga ini semuanya adalah konsistensi, karena sudah sejak awal 2000, semua produk yang kita desain adalah berdasarkan converged infrastructure, arsitektural. Ya. Dan ini menjadikan bahwa dengan mudah Anda masuk ke dalam dunia ini, dunia yang sifatnya adalah cloud, dunia awan, orang barangkali menerjemahkan begitu. Saya sendiri cenderung menggunakan tetap cloud, karena awan nanti bisa punya konotasi yang berbeda. Ya. Tapi bagaimana juga bukan hanya masuk dalam dunia cloud, tetapi tetap hybrid. Karena ini yang dipercaya SP bahwa Anda akan tetap masuk di dalam dunia itu. Nah, SP juga bukan hanya mengatakan ini di atas kertas, tetapi secara penggunaan sudah lebih dari 1.000 customer yang memanfaatkan sistem cloud kita saat ini. Ya. Dan ini adalah beberapa yang contoh-contoh yang besar. Di ujung atas adalah salah satu company di Indonesia yang menyediakan service provider sebagai cloud service provider. Ya. Dan itu adalah angka-angka lain yang merupakan satu bagian dari company-company yang sudah memanfaatkan converged infrastructure dari SP untuk kemajuan bisnis mereka. Dan mereka bersedia ditampilkan di sini karena mereka merasakan ada hasilnya.
dan ada manfaatnya bagi mereka. Di luar ada booth dan Anda bisa mempelajari lebih dalam mengenai produk-produk apa yang ada di HP. Ya. Tentunya nanti di dalam breaking session juga Anda akan mendapatkan informasi lebih dalam mengenai cloud ataupun mengenai berkaitan dengan sistem network atau kita bicara dengan software network define yang ada dari sisi HP. Saya kira waktu 20 menit sangat singkat. Ini adalah barangkali semacam satu summary dari apa yang kita bisa katakan. Dan tentunya kita harapkan Anda tetap ada di sini untuk mengikuti sesi yang lain. Terima kasih.